Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar semuanya? Moga-moga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang di situasi wabah Covid-19 ini. Saya harap semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan jaga kesehatan. Sekarang berhubung jadwalnya kelas 8 untuk memasuki mata pelajaran PAI, dan jadwalnya daring dalam jaringan. Jadi selamat datang semuanya. Marilah kita sama-sama memulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa di tempat masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pertemuan yang lalu kita masih di bab rendah hati, hemat, dan hidup sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukumat, terus habis itu kita sudah membahas tentang mengartikan Quran surah Al-Furqan dan surah Al-Isra. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 27. Baik, kita akan membahas tentang isi kandungan ayat Quran Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita akan menafsirkan Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, ada 3 pengertian yang harus kita ketahui dalam ayat ini. Yang pertama adalah pemboros. Apakah itu pemboros? Pemboros merupakan orang yang berlebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Pemboros juga bisa diartikan dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyedekahkan sesuatu bukan pada sesuatu yang dibutuhkan pada orang yang disedekahkan. Nah, contohnya kita memberi anak balita uang 5 juta. Nah, itu memang bentuk sedekah. Tapi kalau kita langsung memberikan kepada anak balita tersebut, pasti tidak akan digunakan dengan semestinya. Nah, maka itu termasuk suatu perbuatan boros. Nah, selanjutnya setelah sifat boros, saudara setan. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Artinya orang yang berjalan pada jalan setan. Di sini diartikan apa sih itu saudara? Nah, saudara itu belum tentu saat kita saudara segandung, itu belum tentu. Nah, saudara itu bukan sebatas hubungan darah antara kita dan dia. Saudara itu justru bisa diartikan lebih luas, seperti halnya contoh. Kita ke pengertiannya dulu. Apa sih itu saudara? Nah, saudara itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita berada dalam
sebuah frekuensi yang sama. Bisa juga ada juga yang mengartikan bahwa saudara itu seudara. Artinya seudara itu sekeadaan atau ada yang membuat kita sama. Seperti halnya contoh, apakah siswa SMP Islam Al-Akbar itu bersaudara? Nah, jawabannya adalah siswa SMP Islam Al-Akbar itu memang tidak bersaudara secara hubungan darah, tetapi semua siswa SMP Al-Akbar Singosari itu bersaudara dalam konteks saudara sesekolah, saudara seselembaga. Nah, seperti itu konteks saudara. Kemudian contoh lagi, apakah orang Jawa dan orang Papua itu bersaudara? Secara garis keturunan memang tidak bersaudara, tetapi ada yang bisa menyatukan kita, yaitu saudara setanah air. Nah, seperti halnya apakah orang Islam dan orang Kristen itu bersaudara? Nah, dalam konteks ini memang tidak bersaudara seiman, memang tidak bersaudara sekandung, tetapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Nah, itu pengertian saudara. Lantas apa hubungannya saudara setan? Apa hubungannya tentang pemboros itu adalah saudara setan? Frekuensinya di mana? Kesamaannya di mana? Yaitu ada di sifat boros. Nah, setan itu sifatnya boros ataupun boros. Nah, ketika ada manusia, anak cucu Adam yang sifatnya boros, maka itu termasuk ada dalam saudara-saudara setan. Kenapa? Karena memiliki sifat yang sama, yaitu pemboros. Nah, itu mengapa dikatakan di ayat ini dikatakan pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, selanjutnya, sesungguhnya setan itu ingkar kepada Tuhannya. Jadi apabila kita melakukan sifat boros, maka kita termasuk orang yang ingkar kepada nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, ini ada game tapi melalui online. Silahkan dijawab cepat. Nah, selanjutnya lantas apa bahaya hidup boros dalam ajaran Islam? Nah, ada beberapa dampak yang bisa berbahaya dalam kehidupan kita apabila kita melakukan sibuk boros. Yang pertama, bahaya hidup boros adalah munculnya kesombongan. Nah, kenapa kok muncul kesombongan? Karena dengan kita bersifat boros, menghambur-hamburkan harta, terbiasa untuk membeli barang-barang yang tidak jelas, itu sudah menimbulkan benih-benih kesombongan kepada diri kita sendiri. Nah, ingin dilihat oleh orang lain, jauh. Kemudian yang kedua adalah jauh dari sifat sederhana. Nah, jelas pemboros itu akan jauh dari sifat sederhana, karena orang sederhana itu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Sederhana itu jauh dari sifat-sifat tersebut, apalagi dengan sifat boros ini. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya sifat dengki, iri dan lain-lain.
sekalian, kenapa kok timbul sifat dengki, iri dan lain-lain? Karena dengan kita hidup boros, membeli sesuatu yang istilahnya bukan untuk kehidupan pokok, mengedepankan kepada hal-hal yang tidak berguna. Nah, ada dua yang bisa ditimbulkan di sini. Timbulnya sifat dengki, iri hati dan lain-lain itu bisa timbul dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Contohnya, orang lain beli kipas, dia yang kedinginan. Orang lain beli motor, dia yang jalan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kurangnya bersyukur. Dengan menunjukkan hidup boros, maka tentu kita akan menunjukkan tentang kurangnya bersyukur. Karena masih banyak orang yang membutuhkan di luar sana, masih banyak yang bisa dibantu kepada orang lain, malah kita memberikannya di jalan-jalan yang tidak semestinya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir adalah teman baik setan. Nah, teman baik setan, kenapa kok teman baiknya setan? Karena tadi sudah diungkapkan dalam ayat surah Al-Isra. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Baik teman-teman, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, kita lanjut saja di WA grup ya anak-anakku sekalian. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu tawalla sholihin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.